komposisi sebuah bangsa, sebuah negara itu harus ada pemimpin yang adil dan rakyat yang beradab. Dua-duanya harus terpenuhi. Kalau pemimpinnya mau adil, maka rakyatnya harus beradab dulu. Kenapa? Nabi SAW bersabda, "Kama takununa yuwalla alaikum." Sebagaimana keadaan kalian, kondisi kalian itu seperti apa? Apakah baik, apakah buruk, apakah jahat, apakah benar, ya, apakah soleh, apakah salah, kondisi kalian itulah yuwalla alaikum, itu sesuai dengan keadaan kalian, maka kalian akan dipimpin oleh pemimpin yang menjadi cermin hidup bagi kalian. Kalau rakyatnya beradab, maka pemimpinnya yang lahir dari kalangan itu beradab. Kalau pemimpinnya suka keadilan, maka lahir pemimpin yang adil. Kalau pemimpinnya suka mencuri, ya lahirlah pemimpin yang dari kalangan orang-orang yang suka mencuri. Rakyatnya, sekumpulan rakyatnya ini perampok, begal, ya pasti yang diangkat jadi pemimpin ya perampok. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita sudah melaksanakan atau sedang melaksanakan puasa hari yang keberapa? Halo? 7 apa 8? 8 apa 7? Ada yang 7, ada yang 8. Enggak masalah ya. Beda satu hari itu beda ijtihadnya. Ijtihad dalam masalah furu' cabang agama dalam menentukan atau metode penentuan awal Ramadan. Umat Islam ini jangan ribut. Beda satu hari menentukan awal puasa atau hari raya, ya, itu tidak mengurangi keimanan kita, ya, karena itu terkait dengan ijtihad metodologi. Jangan kita umat Islam ini membesarkan hal yang kecil tetapi mengecilkan hal yang besar. Apa maksudnya? Perbedaan yang bersifat furu'iyah kita besar-besarkan, ya, sampai orang sedunia walaupun agamanya di luar Islam tahu dia, oh umat Islam beda nih awal puasanya, padahal nggak masalah gitu. Bahkan perbedaannya dibawa sampai ke alam barzah itu, kedengaran sampai planet Mars, ya, sampai planet Pluto itu. Tapi coba kalau umat di luar agama Islam itu, bahkan dalam satu agama itu menentukan akidahnya itu berbeda, tapi mereka nggak ribut kayak kita itu. Ya, contoh misalnya, ini contoh ya, kita bukan ingin intervensi ajaran agama orang lain. Ya, bagi umat Katolik atau Protestan itu Natal itu tanggal berapa? 25 Desember. Kalau untuk kaum Ortodoks, Koptik dan lain-lain itu Natalnya tanggal 7 Januari, Pak. 2 minggu bedanya, dan itu setiap tahun sudah berlangsung selama 2020 sekarang. 2024 tahun ya. Kan satu masa itu kan saat kelahirannya Isa Al-Masih itu. Jadi sudah 2000 tahun lebih itu terjadi, itu nggak bikin ribut di antara mereka. Padahal itu masalah akidah itu ya. Maka umat Islam ini ayolah kita
Jangan membesarkan hal-hal yang kecil, malu kita kalau diketahui oleh orang lain. Tetapi justru sebaliknya umat Islam ini sering mengecilkan hal-hal yang besar. Apa contoh mengecilkan hal yang besar? Yaitu persoalan keadilan. Padahal keadilan itu dalam Quran, bahkan dalam konstitusi bangsa kita, negeri kita ini, ya, keadilan itu ditempatkan dalam posisi yang sangat tinggi setelah keimanan, setelah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam iman Islam, tauhid itu yang pertama, dialah sumber nilai, ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bahkan nilai-nilai ketauhidan dalam Islam itu ditopang oleh dua hal. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan, ya. Artinya apa? Tauhid itu senantiasa selaras dengan ilmu. Ya, tidak boleh bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan tidak mungkin bertentangan dengan ilmu pengetahuan tauhid kepada Allah itu. Karena secara logis, secara logik manusia rasional, ya, Tuhan yang menguasai, yang menciptakan, yang mengendalikan alam semesta ini ya mestinya hanya satu, tidak berbilang. Coba kalau ada Tuhan dua, tiga dan sebagainya, itu pasti akan jadi rebutan itu, ya. Seperti Israel merebut tanah Palestina kan begitu ya. Itu pasti rebutan. Ya. Karena ada Tuhan atas, Tuhan langit, ada Tuhan bumi, ada Tuhan tanah, ada Tuhan macam-macam itu ya. Jadi cara pengelolaannya kita juga bingung itu nanti. Kalau tidak, Tuhan itu hanya satu di alam semesta ini. Yang kedua, tauhid itu ditopang oleh apa? Nilai-nilai keadilan. Kenapa? Karena Allah yang Maha Esa itu, Al-Wahidul Ahad, Al-Fardus Somad, itu juga memiliki nama dan sifat adil. Al-Adlu. Al-Adlu itu salah satu Asmaul Husna. Ya. Jadi keadilan Allah itu maha adil. Apa bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala? Menciptakan alam semesta ini, ya, dengan semua isinya, sistemnya ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada yang pincang, tidak ada yang berat sebelah. Ya. Makanya coba lihat di surat Ar-Rahman, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Ya, Allah taala berfirman bagaimana? Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Coba ini 3 ayat loh ya. Nggak main-main loh. Surat Ar-Rahman itu kan surat tentang kasih sayang Allah kepada umat manusia, kepada alam semesta. Bagaimana Allah menyatakan Dia telah meninggikan langit dan meletakkan neraca keadilan. Jadi tauhid itu erat hubungannya dengan keadilan, neraca keadilan, mizan itu. Kemudian jangan kalian, wahai umat manusia itu berlebih-lebihan, jangan sampai kalian melanggar nilai-nilai atau neraca keadilan. Allah tatghaw fil mizan. Kalau melanggar keadilan di alam semesta, apakah dalam masalah ekonomi, dalam masalah sosial, dalam masalah politik, pasti hancur. Kenapa? Karena menentang sunnatullah, karena menentang hukum Allah yang ada di alam semesta. Gitu. Kemudian ayat yang berikutnya mengatakan apa? Di ayat 9. Wa aqimul wazna bil qist. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil. Sampai masalah ekonomi itulah turunan dari ajaran tauhid. Ekonomi kita harus berkeadilan. Timbangan yang kita pakai untuk menimbang barang-barang ya, itu nggak boleh curang. Makanya ada ayat yang mengatakan wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Neraka wail atau celakalah bagi orang-orang yang suka memanipulasi, ya, suka mengurang-ngurangi timbangan. Kalau mereka membeli kepada orang, mereka ingin timbangannya dipenuhi, bahkan minta lebih gitu. Tapi kalau dia menjual ke orang, wa idza kaluhum aw wazanuhum, dia menimbang untuk orang, dia kurangi, yukhsirun. Itu bukan ciri orang beriman, bahkan dia akan mendapatkan hukuman dari Allah berupa neraka wail, ya. Wala tukhsirul mizan, dan jangan kamu sekali-kali mengurangi atau mencurangi timbangan. Jadi keadilan itu luar biasa dalam Islam itu. Ya. Kemudian
Yang kedua, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau lihat konstitusi kita, ya negara ini kan berbasis konstitusi ya. Ya, makanya negara kita itu part 1 disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, negara ini berdasarkan hukum. Ya. Yang kedua, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Coba lihat. Konstruksi konstitusi kita itu sangat-sangat Qur'ani. Satu, di pasal 29 mengatakan apa? Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di pasal yang lain itu negara ini adalah negara hukum. Ya, negara yang berbasis kepada konstitusi, makanya negara namanya konstitusionalisme. Ya, nggak boleh negara ini melanggar konstitusi. Semua perangkat negara, aparatur negara, pemimpin penyelenggara negara, dia menjalankan amanat dari rakyat itu harus berdasarkan garis-garis konstitusi. Ya, kalau dia melanggar maka berarti dia harus ya dipecat atau di-impeachment kalau dia melanggar konstitusi. Gitu. Nah, ini juga turunan dari apa? Nilai-nilai tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya coba lihat Pancasila itu, Pak. 2 kali disebut keadilan itu dalam 5 sila itu. Setelah ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid basisnya kita ini, Pancasila itu. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa saya tanya? Kok sila kedua itu kok bicara tentang kemanusiaan setelah ketuhanan? Nah ini juga hubungan yang sangat berdasarkan ajaran Al-Quran. Kenapa? Karena Allah pencipta alam semesta ini memberikan mandat kepada manusia untuk mengelola bumi dengan isinya ya berdasarkan nilai-nilai dari langit. Maka turunan dari ketuhanan yang Maha Esa itu yang kedua adalah manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bagaimana khalifah yang sukses? Ya, khalifah yang sukses di muka bumi itu yang menjalankan misi kekuasaannya itu berdasarkan satu neraca ketuhanan, ada nilainya, yaitu Alkitab, yang ada dalam surat Al-Hadid disebutkan, laqad arsalna, ayat 25, rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba. Ya, jadi dia harus berpanduan kepada kitabullah, itulah neraca tauhid. Yang kedua, wal mizan, neraca keadilan. Ada kitab Al-Quran, ada keadilan. Ya, timbangan yang adil. Supaya apa? Manusia itu bisa berbuat adil. Jadi perasaan keadilan ini kan selalu dicari oleh orang, Pak. Ya, manusia yang berakhlak, yang beretika, itu selalu apa? Bukan hanya ingin mencari makan, minum, cari kerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sandang, pangan, dan papan. Tapi manusia yang sempurna, yang beretika, adalah juga dia selalu mencari keadilan. Betul nggak? Anda kalau dizalimi oleh teman, oleh orang lain, ya, oleh siapapun, bahkan oleh negara, Anda pasti akan mencari apa? Keadilan. Ya, kalau ada kasus berperkara kita dirugikan secara pidana maupun perdata, kita pergi ke pengadilan. Itulah konsep Quran. Ya. Jadi ada kitabullah sebagai panduan konstitusinya, ada al-mizan, pengadilan itu, sebagai apa? Kita manusia bukan hanya seperti binatang. Ya, binatang itu kan dia yang ada di pikirannya itu gimana? Memenuhi hasrat syahwat perutnya, syahwat seksnya, ya kan? Soal adil tidak adil, itu binatang nggak peduli, nggak ada urusan. Ya, makanya siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Itulah hukum rimba. Maka nggak ada keadilan di situ. Tapi manusia tidak. Kenapa? Manusia diciptakan oleh Allah secara apa? Egaliter. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Penguasa dan rakyat itu sama, setara di depan hukum. Itulah asas konstitusi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya misi kemanusiaan itu di Pancasila itu harus apa? Adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Kenapa sih setelah kata kemanusiaan itu ada 2 frase atau 2 kata?
ya, yang saling berkaitan, yaitu adil dan beradab. Maksudnya apa? Kemanusiaan itu harus dipimpin oleh kepemimpinan yang adil. Ya, jadi kita ini umat manusia, apalagi sebuah bangsa yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa ini, itu pemimpinnya harus apa? Memegang teguh nilai-nilai keadilan. Yang kedua, rakyat yang memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan itu harus memiliki apa? Keadaban. Ya, makanya disebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, inilah ya komposisi sebuah bangsa, sebuah negara itu harus ada pemimpin yang adil dan rakyat yang beradab. Dua-duanya harus terpenuhi. Kalau pemimpinnya mau adil, maka rakyatnya harus beradab dulu. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kama takununa yuwalla alaikum." Sebagaimana keadaan kalian, kondisi kalian itu seperti apa? Apakah baik? Apakah buruk? Apakah jahat? Apakah benar? Ya, apakah soleh? Apakah salah? Kondisi kalian itulah yuwalla alaikum, itu sesuai dengan keadaan kalian, maka kalian akan dipimpin oleh pemimpin yang menjadi cermin hidup bagi kalian itu. Kalau rakyatnya beradab, ya, maka pemimpinnya yang lahir dari kalangan itu beradab. Kalau pemimpinnya suka keadilan, maka lahir pemimpin yang adil. Kalau pemimpinnya suka mencuri, ya lahirlah pemimpin yang dari kalangan orang-orang yang suka mencuri. Ya, rakyatnya, sekumpulan rakyatnya ini perampok, begal, ya pasti yang diangkat jadi pemimpin ya perampok. Ya. Kalau rakyatnya culas, ya tukang tipu, tukang dusta, ya pemimpin yang terpilih pasti akan mencerminkan kualitas rakyat itu sendiri. Itulah hukum yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya harus ada pemimpin yang adil. Kalau kita ingin bercita-cita itu, maka kita harus mewujudkan rakyat yang memiliki adab. Ya, itulah cita-cita Al-Qur'anul Karim. Nah, keadilan itu kemudian diulang lagi, Pak. Ya, di mana? Sila keberapa? Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa ini. Nilai-nilai Quran, Pak. Jadi kalau kita lihat Pancasila, ya, itu semua konsep-konsep alam pandangan hidup dari Islam. Mulai dari tauhid, ketuhanan yang Maha Esa, tentang kemanusiaan al-insaniyah, tentang adil, itu semua dari bahasa Arab ya, adil. Ya, adab itu juga dari konsep adab dalam Islam itu juga dari bahasa Arab. Apalagi persatuan ya. Kemudian yang keempat itu kerakyatan. Rakyat itu ra'iyah. Ya, itu juga dari konsep Islam. Ya, ada konsep permusyawaratan, musyawarah itu juga konsep Al-Qur'an. Ya, hikmah. Nah, hikmah itu juga konsep dari Al-Qur'an. Ya, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan wakil itu juga konsep Islam. Bagaimana rakyat itu memilih wakil-wakilnya yang menjadi juru bicaranya, mendapatkan mandat dari rakyat untuk ya dia memperjuangkan aspirasi daripada rakyatnya itu sendiri. Nah, kalau nilai-nilai Islam ini tercabut dari negeri kita, maka Pancasila itu kosong dari nilai aslinya. Ya, makanya kita nggak boleh mempertentangkan antara Islam dengan Pancasila. Ya, tidak boleh mempertentangkan antara Islam dengan NKRI. Kenapa? Karena pijakan dasar kita bernegara itu semua diambil dari konsep-konsep Islam. Seperti tadi yang saya sampaikan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itulah mari kita sebagai umat Islam, ya, kita sedang dalam keadaan berpuasa, ya, ingin menghadirkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin ini, ya, untuk apa? Benar-benar kita dapat mewujudkan negara yang berkeadilan. Mewujudkan negara yang berkeadaban. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali disebutkan contoh-contoh bagaimana tipologi pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil itu lahir ya, ditempa oleh nilai, ya, dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga apa? Sehingga lahirlah negara yang kuat, negara yang kokoh itu kalau dia berhasil mewujudkan keadilan. Ya,
Makanya dalam kaidah para ulama yang sering disebutkan oleh misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu dikatakan apa? Innallaha la yansuru ad-daulataz zalimah wa in kanat mu'minah. Allah tidak akan menolong, ya, tidak akan melanggengkan suatu negeri pemerintahan yang zolim meskipun diisi oleh orang-orang beriman. Orang bertauhid, tapi kalau dia zolim perbuatannya, zolim dalam ekonomi, zolim dalam politiknya, zolim dalam sosialnya, maka negara itu tidak akan bertahan lama. Dia akan dihukum oleh Allah dengan hukum besi yang tadi disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 25. Ya, apa buktinya? Contoh rezim Mekah, rezim Fir'aun, ya kan? Itu kan zolim semua, ya. Fir'aun kekuasaannya begitu kuat, begitu kaya, ya, sumber daya alamnya banyak, ya, tentaranya banyak, ya, alat negaranya banyak, dan mereka tunduk takut kepada Fir'aun, tapi bisa tumbang. Kenapa? Karena dia berbuat zalim. Rezim Mekah, ya, kafir Quraisy di Mekah itu meskipun dulu belum ada namanya nation state seperti zaman sekarang, tapi mereka punya sistem pemerintahan yang dipimpin oleh para pemimpin kabilah. Para pemimpin suku dan kabilah ini dia menghimpun satu dewan. Ya, dewan itu berkumpul di namanya Darun Nadwah, itu parlemennya kafir Quraisy. Ya, di situ ada Abu Lahab, di situ ada Abu Jahal, ada Abu Sofyan, ada macam-macam. Ya. Dan karena kezaliman mereka menindas Rasulullah, menindas umat yang beriman, ya, mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghukum mereka dengan kebinasaan. Coba lihat surat Al-Isra 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Mereka kafir Quraisy, ya, rezim kafir Quraisy ini, mereka hampir saja, ya, membuat engkau gelisah, wahai Muhammad. Ya, membuat engkau tidak tenang. Ya, kenapa? Karena mereka terus-menerus memprovokasi, menindas, dan berencana untuk mengusir engkau dari Mekah. Itu ayatnya. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Tapi apa? Ya, Allah mengancam rezim yang zalim di Mekah itu, wa idzan la yalbathuna khilafaka illa qalila. Tetapi ingat, sepeninggal engkau keluar dari Mekah, terusir dari Mekah, mereka para penguasa-penguasa zalim, rezim zalim yang ada di tengah-tengah kafir Quraisy itu, mereka tidak akan bertahan lama setelah engkau keluar. Kata para ulama tafsir, ahli sirah mengatakan apa? Nggak lama setelah Nabi hijrah itu kan, ada perang Badar, ya. Perang Badar itu apa? Oh, di situ terbunuh pemimpin-pemimpin kafir Quraisy, Pak. Pemimpin-pemimpin yang ada di Darun Nadwah itu hampir 70% mati, tewas di situ, perang Badar. Ya. Maka ketika jasad-jasad, mayat-mayat, ya, pemimpin-pemimpin kafir Quraisy itu, ya, ditemukan oleh Rasulullah SAW, lalu kemudian mereka dilemparkan ke dalam sumur. Kan ada sumur tuh di sekitar Badar itu, ya, tempat Nabi dan para sahabat mengambil air, pasokan air untuk para pasukan. Itu mereka dimasukkan ke dalam sumur itu. Ini bukan soal seperti apa, pembantaian jenderal oleh PKI, ya. Ini sumurnya gede, bukan tipis gitu kayak di lubang buaya, enggak. Dan mereka itu bukan dibantai oleh umat Islam secara keji, secara pengkhianatan, tapi dalam perang. Tewasnya karena di peperangan. Ini kan, ya, peperangan yang adil, ya. Face to face, bukan caranya menculik lalu membunuh itu kayak jenderal itu. Enggak. Ini adil, perang yang adil gitu. Mereka jasadnya dilemparkan ke dalam sumur, lalu apa? Nabi SAW berbicara kepada jasad mayat-mayat penguasa Quraisy itu. Apakah kalian sekarang sudah mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala? Itu ada dialognya itu dalam kitab-kitab sirah nabawiyah itu, ya.
Nah, itu pertama, kehancuran rezim yang zalim itu terjadi tidak lama setelah Nabi hijrah. Dan puncaknya adalah ketika penaklukan kota Makkah tahun ke-8 Hijriah, ya kan? Sehingga turun ayat yang mengatakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sebenarnya setelah perang Badar itu struktur kepemimpinan politik kafir Quraisy itu mulai rapuh. Kenapa? Karena orang-orang tokoh-tokoh berpengaruhnya sudah tewas. Yang tersisa ini yang masih muda-muda, yang orientasinya ekonomi, kekuasaan gitu ya. Sehingga mereka tidak lama setelah itu ya banyak melakukan blunder-blunder ya, kemudian mengadakan apa? Gencatan senjata dalam Hudaybiyah itu, dan itu menguntungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terjadi Fathu Makkah 3 tahun setelah peristiwa Hudaybiyah itu. Nah, disitulah puncak kehancuran rezim yang zalim itu terjadi ketika Nabi di bulan Ramadan. Ingat, ya, perang Badar bulan Ramadan 2 Hijriah. Penaklukan kota Makkah juga bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Itulah kehancuran rezim kafir Quraisy ketika penaklukan kota suci Makkah. Bapak Ibu dirahmati Allah, sehingga keadilan, keadaban ini adalah hukum besi, hukum Allah yang harus kita taati, kita patuhi, jangan sampai kita langgar. Supaya apa? Kita dapat mewujudkan negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Di belakang, di depan halaman masjid saya bawa beberapa buku yang bisa dibaca untuk literasi Ramadan kita. Dan bisa dipesan juga buku baru saya, Wahai Anakku, buku tentang parenting ya, dan juga tentang buku Zionis ya, runtuhkan Baitul Maqdis, runtuhkan Zionis, rebut kembali Baitul Maqdis. Nah, ini bersama saya kita hadirkan seorang qori Hafiz dari Gaza, Palestina. Dia lahir di sana sampai kuliah selesai ilmu komputer ya, S1 ilmu komputer prodinya, dan hafal Quran ya. Tapi sekarang kerja sudah 3 tahun ada di Istanbul karena pasca COVID kemarin kesulitan ya pekerjaan di dalam kota di Gaza itu. Sehingga dia hijrah ke Istanbul untuk bekerja, tapi keluarganya masih ada di Rafah. Rafah, daerah kecil yang saat ini tengah dikepung oleh Israel. Kita akan dengarkan kabar dari Gaza bersama Syekh Ahmad Haji Yusuf. Fadal, masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa man la nabiyya ba'dahu qala rabbuna fi muhkami tanzilihi ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قيل أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan tahmid dan salawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama merenungi firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berislam. Kemudian menyitir hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan Baitul Maqdis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang teguh memperjuangkan kebenaran di hadapan musuh-musuh mereka. Mereka tidak gentar dengan orang-orang yang menyelisihi mereka dan juga menelantarkan mereka. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, di manakah mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab,
mereka ada di Baitul Maqdis yang kini di bumi Palestina dan juga di sekitarnya. أيها الأحبة الكرام، جئناكم من غزة والتي في يومها 61 وتدفع ثمن الدفاع عن مقدساتكم وعن أرضكم الإسلامية المباركة. Dan kami, rakyat Gaza, sudah masuk hari ke-162 pasca penyerangan agresi militer Zionis Israel. Dan perjuangan ini semuanya kami jalani untuk bisa mempertahankan kesucian masjid umat muslim sedunia, yakni Baitul Maqdis. وفي هذا قدمت غزة حتى الآن أكثر من 31,000 شهيدا، جلهم ومعظمهم من النساء والأطفال. Hingga detik ini telah mengorbankan sebanyak 31.000 lebih jiwa yang gugur dalam keadaan syahid. Dan di mana dari angka tersebut banyak dari kalangan wanita dan juga anak-anak. وتدمر أكثر من 70% من البنية التحتية لقطاع غزة من مستشفياتها ومدارسها وبيوتها. Dan hingga hari ini sudah 70% infrastruktur di bumi hanguskan oleh Zionis Israel. Yang di dalamnya ada bangunan rumah-rumah, ada rumah sakit, ada sekolah dan juga universitas. رغم هذا يا كرام، إلا أننا لم نأتيكم منكسرين مهزومين، ولكن جئناكم برسالة العزة والصمود. Akan tetapi, atas informasi yang tadi telah diberikan, kami tidak bermaksud ingin memberikan pesan bahwasanya rakyat Gaza telah kalah, tapi melainkan kami ingin memberikan pesan bahwasanya rakyat Gaza tetap teguh dalam kesabaran menghadapi penderitaan. ونقول لكم أن إخوانكم في غزة لا زالوا صابرين محتسبين في سبيل الله. Dan insya Allah perjuangan ini akan terus dilanjutkan dengan kesabaran. يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang beriman dalam menyayangi, mengasihi, dan juga mencintai seperti satu tubuh, yang bila mana ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka satu tubuh itu pun ikut merasakan sakit. في شمال قطاع غزة أيها الأحبة الكرام يوجد عائلات رفضت أن تنزح وأن تذهب إلى جنوبها حتى تتمسك دفاعا عن هذه الأرض المباركة، وفي هذا سقط من هذه العائلات أكثر من 27 شهيدا ماتوا فقط من الجوع. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya agresi militer dimulai dari daerah utara Gaza, yang kemudian serangan berjalan lewat darat dan juga udara secara masif, sehingga membuat rakyat Gaza dipukul mundur hingga ke daerah selatan. Dan ada sebagian masyarakat yang tetap bertahan di daerah utara, namun menghadapi konsekuensi, yakni kelaparan yang sangat akut, hingga menyebabkan 27 kematian karena kelaparan. أيها الأحبة الكرام، إن إخوانكم في غزة يحتاجون أولا إلى دعائكم، فالدعاء عبادة نتقرب بها إلى الله، ثم إلى صدقاتكم والتي ستنزل كالبلسم على قلوبهم وتداوي جراحهم. Yang dibutuhkan rakyat Gaza yang pertama adalah doa yang ikhlas dan tulus dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, yang dimana doa menjadi wasilah kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang dibutuhkan rakyat Gaza adalah bantuan secara materi, yang dimana donasi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya akan menjadi obat penentram hati bagi rakyat Gaza. ورسولنا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يتركه للأعداء. Sebagaimana hadis Nabi SAW berbunyi, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, yang dimana mereka tidak membiarkan saudaranya dizolimi dan juga tidak menzolimi saudaranya. وإننا في غزة
لنعلم فضل أهل أندونيسيا عامة وحكومة وشعبا على إخوانهم في غزة، وأندونيسيا كانت ولا زالت من أول الدول التي تدعم فلسطين. Dan kami menjadi saksi bahwasanya rakyat Indonesia senantiasa setia dalam mengikuti perjuangan rakyat Gaza, baik pemerintahnya, baik masyarakatnya. ونحن الذين لم تجمعنا لغة ولا جغرافيا ولا أرض ولا لون، ولكن جمعنا هذا الدين العظيم. Dan kesetiaan itu tidak dilandaskan oleh kulit yang sama dan juga tidak ada dalam teritori garis yang sama, tapi kita tetap berjuang bersama rakyat Gaza yang disatukan oleh kecintaan kita kepada agama Islam. فلكم منا جزيل الشكر وكتب الله أجركم وجزاكم عنا كل خير. Dan untuk itu kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya. وفي نهاية خطبتي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذا المسجد الطيب المبارك أن يجمعنا أولا في ساحات المسجد الأقصى المبارك فاتحين مكبرين مهللين. Dan kemudian Syekh menutup dari khutbahnya dengan sebuah doa. Yang pertama, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah bisa mengumpulkan kita semuanya di Baitul Maqdis dalam keadaan bebas dan merdeka. ثم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بعد ذلك في جنات عدن مع النبيين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. Dan setelah itu kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Firdausnya bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bagi Foundation, nantinya donasi bapak-bapak ibu-ibu semuanya akan diperuntukkan untuk 1000 shelter premium, yakni tahan terik matahari dan juga tahan air hujan. Yang kedua, diperuntukkan 1000 kilogram pangan untuk rakyat Gaza Palestina. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita, sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera.